Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila. Saya dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh bangsa Belanda terhadap kebudayaan Indonesia. Dan ada 3 materi yang saya akan sampaikan. Masuknya Belanda ke Indonesia. Pada bulan April 1595, Charles de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, Pantai Barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Selama dalam pelayaran, mereka selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis, sehingga pelayaran tidak singgah di India dan Malaka, yang sudah dahulu diduduki oleh Portugis. Pada bulan Juni 1596, pelayaran Houtman tiba di Banten. Kedatangan bangsa Belanda pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan perdagangan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan setara antara pedagang dan pembeli. Namun keadaan itu perlahan mulai berubah karena tingginya persaingan perdagangan antar negara, menyebabkan Belanda berusaha menguasai sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia. Peninggalan Belanda di Indonesia sangat banyak dan beragam. Sebagian peninggalan ini dijadikan kebudayaan yang dilestarikan sampai sekarang. Berikut adalah beberapa peninggalan Belanda di Indonesia. Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu adalah bangunan peninggalan Belanda yang berdiri kokoh di bundaran Tugu Muda, Semarang. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 dan digunakan untuk kantor Nederland-Indisch Spoorwegsmaatschappij atau NIS. Gereja Katedral, Jakarta. Gereja yang memiliki nama resmi Santa Maria Pelindung Diangkat ke Surga merupakan salah satu gereja Katolik yang diresmikan pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda. Untuk membuat kemegahan bangunan gereja katedral, ditunjuklah seorang arsitek yang berasal dari Belanda yang bernama Marius Holwes. Dan kini, bangunan ini masih berdiri kokoh dan menjadi tempat ibadah pemeluk agama Katolik. Museum Fathahillah, Jakarta. Bangunan Museum Fathahillah dulunya adalah Balai Kota Batavia atau juga sering disebut dengan Stadhuis. Bangunan ini dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn dalam kurun waktu 1707 hingga 1710. Bangunan Museum Fathahillah mempunyai kembaran di kota Amsterdam, Belanda, yakni Istana Dam. Dulunya memang Museum Fathahillah sengaja dibuat menyerupai Istana Dam, dan kini gedung ini dialihkan fungsi oleh pemerintah Indonesia sebagai Museum Fathahillah. Gereja Belenduk, Semarang. Gereja Belenduk yang berlokasi di kawasan Kota Semarang merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang termegah di Indonesia dan hingga saat ini masih terawat dengan baik. Gereja Belenduk dibangun pada tahun 1753 oleh masyarakat Belanda sendiri dengan berbentuk persegi 8. Gereja ini mempunyai nama asli, yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel. Gereja ini disebut Belenduk karena bagian kubahnya yang berbentuk bulat. Kalau dalam bahasa Jawa, bentuk seperti ini dinamakan belenduk. Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Bogor. Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Bogor adalah Istana Buntenzorg. Istana ini didirikan pada tahun 1744 oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff. Ia memerintahkan untuk membangun istana di desa Bogor. Alasannya karena ia terkesima melihat
kedamaian di desa kecil di Bogor. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan yang terbentuk tidak sendirinya. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, Indonesia sudah memiliki kebudayaan sendiri, tentunya berbeda-beda setiap daerah maupun wilayah. Setelah Belanda masuk ke Indonesia, terjadinya akulturasi maupun asimilasi yang mana menambah ragam budaya Indonesia. Ini akibat dari pengaruhnya bangsa Belanda yang menetap selama 3,5 abad di Indonesia. Berikut adalah beberapa pengaruh kebudayaan Belanda terhadap kebudayaan Indonesia. Bahasa. Asimilasi dalam bidang bahasa dapat dilihat pada banyaknya contoh kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Beberapa kata yang masih digunakan seperti atret atau achteruit berarti mundur ke belakang, kuadrat, kuadrat, kuintal, kuintal, banwir, banwer, dan masih banyak lainnya. Kuliner. Manado di Sulawesi Utara sangat terkenal dengan kapetarnya yang jelas terpengaruh oleh Belanda dan juga jenis kue kering yang kita ketahui selama ini. Kapetar merupakan makanan yang mendapat pengaruh dari Belanda. Kala itu, penduduk Belanda mendiami Manado. Para pedagang Belanda membawa kue ini. Klapertar, klaper yang artinya buah kelapa yang diucapkan dengan lafal orang Belanda, sedangkan tar berasal dari bahasa Belanda yang artinya kue. Budaya Indis. Seputar pengaruh budaya Belanda, Djoko Soekiman menjelaskan terbitannya yang berjudul Kebudayaan Indis. Indis adalah kebudayaan campuran antara budaya Belanda dengan pribumi. Indis berkembang di Pulau Jawa antara abad ke-18 hingga 19. Kehadiran orang Belanda sebagai penguasa di Pulau Jawa tentunya membawa banyak perubahan dalam masyarakat, salah satunya budaya. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul suatu kelompok manusia dengan kebudayaan asing. Kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Masuknya kebudayaan Belanda ke Indonesia membawa pengaruh yang cukup besar dalam